Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, NPM 2011-08-0395 dari kelas C BKPI semester 5. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kasus pada anak usia pubertas dengan judul laporan Pengaruh Bau Badan Terhadap Remaja Pubertas dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Rahmadani, MGZ. Bab 1 yaitu pendahuluan. Pubertas merupakan suatu tahapan yang sangat penting bagi wanita. Periode pubertas akan terjadi perubahan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Perubahan terjadi meliputi perubahan hormon, perubahan fisik, maupun psikologi dan sosial. Pubertas merupakan proses perubahan ketidakmatangan fisik dan seksual menuju kematangan fisik dan seksual. Fase kematangan fisik dan seksual dapat membuat organ reproduksi seorang remaja dapat berfungsi untuk berproduksi. Perubahan yang menandakan bahwa remaja sudah memasuki tahap kematangan organ seksual, yaitu dengan tumbuhnya organ seks sekunder. Pertumbuhan organ seks sekunder dapat ditandai dengan pembesaran payudara, tumbuhnya rambut ketiak dan alat kemaluan, adanya jerawat, bau badan yang menyengat, pinggul membesar, dan juga mulai berkembangnya beberapa organ vital yang siap untuk dibuahi. Pubertas merupakan titik pencapaian dari kematangan seksual pada anak perempuan, yaitu dengan terjadinya menarche. Menarche merupakan pendarahan yang terjadi pertama kali dari uterus. Menarche pada perempuan terjadi pada masa pubertas sekitar dengan 12 sampai 14 tahun. Usia ini bervariasi pada setiap individu dan wilayah tempat tinggal. Usia menarche dapat dikatakan normal apabila terjadi pada usia 12 sampai dengan 14 tahun. Di Indonesia, usia remaja pada waktu menarche bervariasi antara 10 sampai dengan 16 tahun dan rata-rata menarche pada usia 12,5 tahun. Usia menarche lebih dini terjadi pada remaja yang tinggal di daerah perkotaan daripada remaja yang tinggal di daerah perdesaan. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Susanti tahun 2012, disimpulkan bahwa asupan konsumsi lemak yang berlebih merupakan faktor resiko terjadinya menarche dini. Asupan lemak berlebih ini dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan mengenai asupan makanan yang dikonsumsi, sehingga remaja tertarik untuk makan 4 makanan olahan, terutama makanan yang kaya akan lemak. Kemudian pengertian kasus yang dibahas. Bau badan merupakan masalah yang cukup penting dan dapat mengganggu aktivitas seseorang. Menurut Wijaya Kusuma tahun 2008, bau badan dapat terjadi karena kurang menjaga kebersihan badan dan adanya bakteri yang mengurangi keringat menjadi zat yang berbau kurang sedap. Bau badan juga dipengaruhi oleh hormon dan makanan yang dikonsumsi. Di antara berbagai jenis kelenjar kulit, bau badan merupakan berasal dari kelenjar aporkin. Bau yang dihasilkan disebabkan oleh adanya aktivitas beberapa bakteri seperti bakteri kelompok Probionium bacteria, dan Staphylococcus. Bakteri lain yang dapat menyebabkan bau badan adalah Staphylococcus aureus dan Staphylococcus pyogenes. Bakteri penyebab bau badan yang berada di permukaan kulit manusia akan menghasilkan bau dengan mekanisme yang berbeda. Masalah bau badan dapat diatasi dengan menjaga kebersihan tubuh secara teratur dan pemakaian sediaan topikal khusus seperti antispirin dan deodoran. Antispirin dan deodoran mengandung suatu antiseptik yang berfungsi untuk menahan atau mengurangi dekomposisi bakteri sehingga dapat mengontrol bau badan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang menunjukkan kemampuan minyak nilam dalam formulasi sediaan deodoran batang dalam menghambat bakteri penyebab bau badan, maka pada penelitian ini akan dilakukan pengujian aktivitas antibakteri minyak nilam dan deodoran cair minyak nilam terhadap bakteri uji
Coccus epidermidis, dan Pseudomonas aeruginosa. Kemudian adapun tujuan identifikasi masalah kasus. Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah mengetahui bau badan pada masa pubertas, dan penelitian ini pemahaman bau badan pada masa pubertas sangatlah penting, yakni perubahan bau badan yang kognitif pada masa pubertas. Adapun yang D, sasaran studi kasus, yaitu sasaran studi kasus yang diteliti dan diamati yaitu bau badan anak pubertas SMA Negeri 1 Kasui. Kemudian metode dan alat pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan menggunakan rancangan studi kasus yang tentunya bertujuan untuk mengetahui hubungan bau badan pada masa pubertas dengan tingkat kecemasan anak usia pubertas. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu menanyakan pada anak yang mengalami bau badan pada masa pubertas. Di dalam pertanyaan tersebut dapat disimpulkan peneliti bisa mengetahui bau badan yang dialami termasuk bau badan ringan atau sedang. Sebelum kuesioner dijelaskan oleh peneliti, terlebih dahulu peneliti menjelaskan maksud dan tujuan pada saat penelitian. Bab 2 yaitu pelaksanaan. A. Analisis. Pada saat pubertas, bau badan sangat berpengaruh bagi tubuh manusia. Berbagai macam aktivitas, baik ringan maupun berat, akan memicu sekresi keringat dalam badan. Sekresi keringat merupakan metabolisme yang normal. Keringat dihasilkan oleh kelenjar keringat yang bernama kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin terjadi di hampir seluruh permukaan kulit, sedangkan kelenjar apokrin terletak di daerah ketiak, payudara, dan daerah anus dan kemaluan. Bau badan merupakan masalah yang cukup penting dan dapat mengganggu aktivitas seseorang. Bau badan dapat terjadi karena kurang menjaga kebersihan badan dan adanya bakteri yang mengurangi keringat menjadi zat yang berbau kurang sedap. Kelenjar apokrin mengeluarkan sebagian besar senyawa kimia yang diperlukan flora kulit sehingga menghasilkan bau. Masalah bau badan dapat dialami oleh setiap orang dan dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti faktor genetik, kondisi kejiwaan, faktor makanan, faktor kegemukan, dan bahan pakaian yang dipakai. Keringat yang dikeluarkan seseorang terlibat dalam proses timbulnya bau badan, di mana kelenjar apokrin telah terinfeksi oleh bakteri yang berperan dalam proses pembusukan. Bau badan dapat diatasi dengan menjaga kebersihan tubuh secara teratur dan pemakaian sediaan topikal khusus seperti antispirin dan deodoran. Antiperspirin dan deodoran mengandung suatu antiseptik yang berfungsi untuk menahan atau mengurangi dekomposisi bakteri sehingga dapat mengontrol bau badan. B. Diagnosis. Di dalam diagnosis ini, bahwa bau badan saat usia pubertas tidak menimbulkan hal yang begitu fatal, tetapi bau badan sangat berpengaruh bagi kepercayaan diri, cukup merisaukan karena berhubungan dengan menurunnya mentalitas diri akibat bau badan yang dialami saat masa-masa pubertas. Adapun berbagai faktor penyebab bau badan saat usia pubertas sangat banyak, antara lain yaitu faktor genetik, endokrin, faktor makanan, faktor keaktifan dari kelenjar sendiri, faktor psikis, dan iklim. Kemudian yang C, prognosis. Dalam kasus ini memiliki ketergantungan pada badan individu itu sendiri, dengan arti individu tersebut memiliki kecenderungan pada mental dan kepercayaan diri. Dengan kasus utamanya adalah bau badan pada masa pubertas dengan layanan yang digunakan saat menangani kasus bau badan, yaitu berkunjung ke dokter atau dengan menggunakan treatment deodoran. Setidaknya bisa mengantisipasi bau badan tersebut dan juga berkonsultasi mengenai bau badan tersebut, bagaimana menguranginya atau bagaimana mengantisipasi supaya tidak begitu menyengat. Bau badan berdampak begitu fatal bagi individu tersebut, namun dalam bentuk psikolog, bau badan sangat cenderung menurunkan mental dan kepercayaan diri internal ataupun eksternal. Adapun yang D, yaitu treatment. Di dalam kasus ini, ada beberapa treatment yang harus dilakukan dengan metode ataupun pewangi badan yang diperlukan, seperti menggunakan deodoran atau parfum pewangi badan
Hindari makanan yang menjadikan bau badan yang sangat menyengat, contohnya bawang putih. Kemudian yang E, follow up. Follow up adalah usaha yang ditempuh saat memantau siswa serta memberi arahan dan memberikan solusi bagaimana untuk memecahkan masalah. Kemudian hal yang dilakukan juga untuk menindaklanjuti studi kasus yang diteliti, memberikan arahan kepada individu yang mengalami bau badan saat masa usia pubertas, mewawancarainya, dan tentunya memberikan solusi bagaimana mencegah atau mengatasi bau badan ketika seusia sudah memasuki pubertas. Bau badan adalah bau yang tidak menyenangkan yang muncul dari tubuh. Bau badan tersebut ditimbulkan oleh bakteri yang hidup di kulit saat bercampur dengan keringat. Bau badan menjadi semakin jelas jika tidak ada tindakan yang diambil ketika mencapai masa pubertas. Bab ketiga yaitu penutup. Kesimpulannya, dengan hasil yang sudah diteliti, tingkat kecemasan remaja ketika pubertas terdapat pada kategori ringan dan juga bisa masuk ke kategori sedang. Sebagian besar gambaran kasus pada bau badan pada saat usia pubertas yaitu menurunkan tingkat kepercayaan diri. Kemudian cara untuk mengatasi bau badan yang menyengat yaitu hindari makanan yang mengandung bau badan yang tidak sedap. Kemudian memakai pewangi-wangian atau deodoran. Itu sangat penting untuk mengurangi bau badan. Demikianlah pemaparan dari laporan yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari laporan yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.